Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan keyakinannya bahwa kemitraan Indonesia dan Amerika Serikat akan semakin kuat. Hal itu disampaikan ketika Presiden Prabowo Subianto menghadiri Gala Iftar Dinner Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Rabu malam waktu setempat. Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan ia datang ke Washington DC untuk memenuhi undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan perdana Board of Peace. Selain itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat bertujuan untuk menuntaskan perjanjian perdagangan besar yang telah dinegosiasikan intens selama beberapa bulan terakhir. I'm pleased to be here in Washington, D.C. I've been invited by the President of the United States to be in the first, I think, official meeting of the Board of Peace, which was established to try to follow through on the ceasefire agreements in Gaza and to work towards a pathway in which we can find a lasting solution to the problems, the conflict in Gaza and in the Palestine. Meeting that I attend, and also I'm here also to conclude a major trade agreement between our two countries. Presiden Prabowo pun menutup sambutan dengan menegaskan komitmen Indonesia membangun hubungan terbaik dengan Amerika Serikat dari segi politik, ekonomi, bantuan kemanusiaan hingga perlindungan lingkungan. Ya, yang pertama, bagaimana kemudian posisi kita Indonesia tetap bisa sejalan dengan posisi bebas aktif. Kemudian tentu saja kehadiran Presiden di situ untuk tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Bagaimana dan seperti apa, saya rasa Presiden sudah memiliki visi, dan sudah jelas posisi kita, dan Presiden juga sudah menyatakan Indonesia tetap dalam posisi politik bebas aktif, namun tetap mendukung kemerdekaan Palestina sampai Palestina merdeka. Itu. Nggak setuju sih, karena kan pasti regulasinya juga agak berantakan ya. Karena kalau dilarang semua tanpa aturan yang jelas juga bikin bingung juga para konsumennya gitu. Sebenarnya sih setuju nggak setuju ya. Cuma kan kalau misalnya lagi di tempat umum gitu kan, kita kan suka ketemu sama orang yang ngerokok sama nge-vape juga kan. Tapi aku kayak kalau ketemu sama orang yang merokok yang bakar gitu, aku agak lebih kurang nyaman gitu dibanding sama yang vape. Karena kan kalau vape kayaknya asapnya kayak langsung hilang gitu kan, karena segitu wangi-wangi segala macam. Tapi kalau misalnya nanti tiba-tiba ada larangan seperti itu, terus orang-orang udah nggak ada lagi pengguna vape, terus jadi kan otomatis mungkin jadi lebih banyak yang pengguna rokok. Ya mungkin jadi banyak aja ya yang ngerokok bakar gitu, jadi aku nggak begitu suka soalnya. Bahayanya bahaya apa dulu ya? Soalnya kan kayak kalau dibanding sama rokok juga sama-sama bahaya ya kan. Juga kalau liquid pun kan juga kebanyakan yang udah ada bea cukai yang dimana pasti kan melewati proses BPOM kan gitu. Jadi kalau saya sebagai pengguna vape gitu, ya sampai sekarang juga masih sehat-sehat aja gitu, bukan berarti menantang atau gimana, tapi nggak terlalu bahaya lah menurutnya. Pertama, Singapura. Sejak 1 Februari 2018, pemerintah melarang total kepemilikan, penggunaan, pembelian, impor, penjualan, dan distribusi rokok elektrik. Denda bagi pengguna bisa mencapai 25,3 juta rupiah. Sementara pelaku impor dan penjualan sekitar 126,3 juta rupiah dan atau 6 bulan penjara untuk pelanggaran pertama, serta sekitar 252,6 juta rupiah dan atau 12 bulan untuk pelanggaran berulang. Kedua, Vietnam. Per Januari 2025, Vietnam melarang secara total produksi, perdagangan, impor, penyimpanan, transportasi, dan penggunaan rokok elektrik serta tembakau yang dipanaskan. Sanksi bagi yang terlibat dalam aktivitas impor, produksi, atau distribusi vape sangat berat.
Denda mencapai sekitar 1,7 miliar rupiah atau penjara hingga 15 tahun. Lalu ketiga Thailand, larangan total terhadap vape berlaku sejak 2014. Aktivitas kepemilikan, penjualan dan impor dapat berujung denda atau penjara. Pelanggar bisa dijatuhi hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda hingga sekitar 250 juta rupiah tergantung tingkat pelanggaran. Keempat, Brunei Darussalam. Berdasarkan Tobacco Order 2005, pelanggar menggunakan vape di tempat yang dilarang dikenakan denda hingga sekitar 3,8 juta rupiah untuk pelanggaran pertama dan denda lebih besar untuk pelanggaran berikutnya. Sementara penjual dan pengimpor dikenakan denda hingga sekitar 12,7 juta rupiah. Dan kelima, Laos yang mulai melarang vape pada Juli 2018 dengan penegakan hukum bervariasi di setiap wilayah. Mas. Izin bab jam. Ini sejak pagi hari tadi, kira mulainya kurang lebih pukul 9 pagi teman-teman sudah memberikan kabar kepada seluruh masyarakat terkait perhatian publik yang apa saja orangnya dan sebagainya, makanya saksi sampai 18 orang, konstruksi peristiwa ditarik juga sampai ke belakang. Ini menandakan juga bagi kami tadi dengan wujud perbuatan dan pada pasal-pasal yang dilanggar oleh terduga pelanggar pada putusan sidang KKIP. Yang pertama, sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, pada putusan sidang KKIP, sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 7 hari terhitung mulai tanggal 13 sampai dengan 19 Februari 2026 di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri dan telah dijalani pelanggar. Yang B, tadi A ya, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar di hadapan ketua dan anggota komisi pada putusan sidang menyatakan menerima.